tingkat spiritualitas berpengaruh kepada finansial nggak? Buat saya melihat finansialnya adalah gimana dia mengukur bahwa dengan lebih tinggi, quote and quote ya tinggi atau rendah kan juga nggak bisa diukur sih sebenarnya. Tapi poinnya adalah semakin berspiritual, itu point of view-nya dia akan lebih flowing dengan finansial. Contoh. Kita tahu bahwa kita tuh punya physical body sama non-physical. Katakanlah jasad sama ruh. Ya. Gimana cara ngobrol sama Tuhan dong supaya benar-benar mendapati yang diinginkan teman-teman ini yang mereka sangat sering bermanifestasi dan berafirmasi dan kawan-kawan. Bagaimana menurut Kak Abu Marlo nih? Cara yang belum ada di pertanyaan. Gak ada apa? Lanjut boleh nggak nih? Boleh nggak dijawab? Boleh dijawab. Jawab, ayo. Gimana nih Pak? Gini loh. Dari segi bahasa, doa itu artinya inviting. Bukan asking. Bukan minta. So doa means inviting. Doa itu kata dasar dari dakwah. Dakwah itu mengundang. Oke. Ini aku baru tahu terus. Ya. Lanjut. Jadi kalau orang berdoa, bukan yang bukan. Gimana dong? Berarti kalau konteksnya inviting, contoh ya. Saya mau ngundang semut. Saya nggak usah harus teriak mut, nggak usah. Kasih gula. That's it. Kalau ngundang keberhasilan dan uang itu gimana berarti? Berarti yang akan narik dia, powernya ada di mana? Di diri. Gimana caranya? Saya komain dulu ya. Dibantu teman-teman. Saya komain dulu nih. Terus yang ngebuat semut datang kan bukan gulanya. Apa dong? Tapi manisnya. Betul nggak? Benar. Even itu merica, ditulis Gula, semut nggak akan datang. Karena semut nggak ngelihat tulisan. Yes. Ya. Jadi mau ditulis kayak mau diapain, udah. Gak bisa ya, gak bisa dibohongin ya semutnya. Berarti ini kesuksesan dan uang itu berarti gak bisa dibohongin ya? Gak bisa. Gak bisa digambar uang gitu, gak bisa gitu. Mau kasih gambar uang di mana aja gitu, ditaruh uang gitu juga. Kan banyak kan orang berusaha memanifestasikan dengan cara seperti itu gitu kan. Cuma ya biasanya komplain gitu, kok nggak dapat nih lama banget gitu kan. Soalnya kebanyakan reaksi gitu, mut gitu. Quote and quote ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya menggulakan gitu. Berarti kepala kita. Berarti semua yang datang itu harus ada magnetiknya nggak? Gimana tuh caranya? This is electro, this is magnetic. So poin pentingnya adalah membangun konektivitas antara feeling sama thought. Dalam align circle gitu. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, beresin dulu di sini. Oke ya? Artinya, why wait gitu loh Mbak? Kenapa saya harus nunggu dulu punya, saya harus nunggu dulu dapat, terus saya bersyukur gitu. Kenapa sih nggak bersyukur dulu aja sih? Kan ya, bersyukur ya ampun aku punya duit, walaupun utangnya besok banyak banget gitu ceritanya. Gini loh, ada masalah, ada beban masalah. Itu dua hal yang berbeda nih. So artinya, once si feeling kita ini ada di level yang frekuensi rendah, mau memanifestasikan gimana pun, susah. Kita akan meng-attract di frekuensi itu gitu. Gitu kira-kira. Clear ya? Jadi cara sederhana adalah, kalau kita mau meng-attract apapun, rasakan bahwa apa yang kita inginkan, you have it now. Sudah terjadi. So kalau pakai bahasanya Joe Dispenza, you open the quantum field gitu. Karena ketika itu terjadi, tubuh kita tuh nggak pernah tahu kok mana yang beneran terjadi dan mana yang kita pikirkan. Respon biological kita, Mbak Ditya takut singa, mau beneran singa ada, atau singa ada di pikiran, tubuh nggak penting. Dia akan tetap takut. Takut pokoknya, ya, ngerti. Gitu. Jadi point of view-nya saya rasa, ya apapun metodologinya ya, poinnya adalah why wait. Ngapain nunggu sih gitu. Sekarang aja bersyukurnya gitu. Saya tuh nunggu kaya dulu baru sedekah gitu, kelamaan, keburu mati gitu. Sekarang aja dulu gitu. Tapi apapun yang bisa kita lakukan akan membawa kepada sesuatu gitu. Makanya kalau lagi susah, punya banyak utang, punya banyak masalah, nolong orang deh. Selesai. Jadi gunanya itu ya. Yes. I see. Tapi nolongnya ya bukan masalah orang punya utang bukan sama uang, bukan sih. Kita bisa punya banyak cara untuk menolong. Pemikiran gitu. Karena ketika nolong, hukum perputaran semesta terjadi gitu. Makanya ada terima, kasih.
Sesuatu yang sudah kamu terima, kamu kasih. Dan perputaran itu akan terjadi dan kembali gitu. Oke, thank you. Gitu, Mbak Ini Dita. buat teman-teman nih, yang pada banyak nanya nih biasanya nih kan. Jadi kalau udah ada cara cepat, nah udah Bisa aja. ya? Nggak bisa Bukan cara nggak cepat bisa ya. sih. Pokoknya langsung aja gratitude. Apa sih gratitude? Gratitude, yes. Beresin si feelingnya. Oke. Bersihin, beresin feeling, gratitude gitu intinya. Karena Gitu. Gratitude apa bahasa Indonesianya ya? Bersyukur. Pokoknya langsung bersyukur aja ya. Karena kebersyukuran itu power gede banget sih. Nice. The biggest power, ya one of the biggest power lah ya. Yes. Gitu. Oke, ini kita jadi satu pertanyaan panjang ya, sampai kayak 2 buku ya barusan Kayak ya. disertasi. Oke. Aku kapan nanya? Boleh nggak? Belum ya? Ntar aja. Itu besok aja. Kalau aku nanya nggak pakai list sih. Enggak. Ini aku diwajibin Oh, sama diwajibin Bapak ya. produser sama Ya, director oke. di depan. Oke, lanjut lagi. Ini seru banget, dari pertanyaan satu doang bisa sampai kayak 3 buku. Barusan kita langsung rilis bukunya, gimana Kak Bu? Jadi ini sekarang ada lagi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada korelasi antara tingkat spiritual seseorang dengan kondisi financial? Tingkat spiritual seseorang sama kondisi finansial. Ada nggak korelasinya kira-kira? Korelasinya gini, saya nggak tahu yang dimaksud tingkat finansial di situ. Ya misalnya satunya tukang Ya. ojek, satunya misalnya apa gitu, Gini. satunya presiden gitu. Ya, Gimana menurut gini. Kak Abu? Karena pada level tertentu, ya sorry saya pakai analogi ini ya, tapi ini bukan untuk gimana-gimana, bukan. Sorry-nya nggak sama aku, sama teman-teman. Iya, paling sama nanti. teman. Ya, guys. Kan mau diwakilkan. Oh ya, kan? guys. So, moderator Aku kan mewakilkan mewakili ya. semuanya gitu. Oke, guys. Aku menggunakan terminologi kota sama kampung. Oke, yes. Ya. Orang kampung kehilangan satu sapi. Katakanlah dia orang paling kaya sekampung. Kehilangan satu sapi. Sama orang kaya di kota, hilang pesawat jet satu. Oke. Itu Oh, sama-sama rasanya hilangnya, ya. sama. Padahal harga sapi, Ya Allah, gue kalau kehilangan jet pusing kali gue. terus sama hilang jet, ini nothing, nggak bisa di-compare dong. Iya. So means, kehilangan itu tidak terletak pada value-nya. Oke. Tapi terletak pada bagaimana how we attach kepada sesuatu. Oke. Clear ya? Yes, Jadi kalau kita bicara tentang financial di sini, saya rasa tingkat spiritualitas berpengaruh kepada financial nggak? Buat saya melihat financialnya adalah gimana dia mengukur bahwa dengan lebih tinggi, quote and quote ya tinggi atau rendah kan juga nggak bisa diukur sih sebenarnya. Tapi poinnya adalah semakin berspiritual, itu point of view-nya dia akan lebih flowing dengan financial. Oke. Contoh. Kita tahu bahwa kita tuh punya physical body sama non-physical. Katakanlah jasad sama ruh. Ya, oke. Saya tanya sama Mbak Ditya, yang punya bobot beban gramasi jasadnya atau ruhnya? Ya badan dong. Badan, kan nggak pernah ditanya. Mbak Ditya ruhnya berapa kilo? Nggak ada ya? Sempat pernah dibikin percobaan di apa sih, kayak sains pernah nyoba gitu sih, yang ada orang menghembuskan nafas terakhirnya akhirnya kurang berapa ya, gram oke. gitu. Tapi anyway, kalau kita bicara dalam konteks gramasi itu lebih kepada fisikal kan. Yes. So that's why ini disebut materi. Oh iya, tubuh materi ya. Ya kan? Berarti ini materi, ini rohani. Nah, jadi kalau ngomongin berat berkaitan sama materi, jadi kalau hidup ngerasa berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Tuh teman-teman tuh, berarti nggak boleh matre. Loh, salah. Makanya itu ke laut aja gitu. Ke laut aja gitu. Oke, siap. Clear ya? Jadi point of view-nya kalau semakin meruhani, as a financial, ya saya nggak ngelihat bahwa yang sukses itu yang depositonya berapa, apa. Saya rasa itu sangat relatif gitu. Yes, I believe that so. Yeah. Karena buat saya, pandangan saya bahwa kekayaan itu bukan apa yang kamu tumpuk, tapi apa yang kamu bagikan sih. Ya. Gitu. Tapi bagikan tuh juga belum tentu adalah sebuah material kan? Belum tentu. Kayak misalnya Kak Abu sekarang adalah membagikan tuh adalah kekayaan yang kamu sebarkan juga kan? Betul. Karena semesta tuh nggak tahu currency dolar. Iya. Taunya currency energi gitu. Taunya sikap hati. Oh, sikap hati itu diambil dari mana ya? Sikap hati ketika melakukan, apa motifnya? Oh. That's the most important gitu. Iya. Ngasih sih, tapi minta doain. Oh iya, bisa juga ya. Nah, itu bukan ngasih, namanya dagang gitu. Oh iya. Ya kan? Oh tapi itu kan
currency, alat dagang. Ya boleh juga sih. Bisa kan berarti. Tapi point of view-nya bahwa kalau ngasih tanpa sebuah concern yang namanya quote and quote ikhlas, kan nggak ada value-nya. Kan saya bukan ngasih kertas ke Mbak Nitya, let's say ya, ini anggap uang. Kan saya ngasih kertas dong. Charity itu bukan kertasnya yang dikasih, tapi cinta kasihnya yang aku kasih, bentuknya ini gitu loh. I see. Ini kan cuma sesuatunya aja gitu. Toolsnya. Tapi yang dikasih kan charity-nya. Maka charity itu bukan ngasih uang, the feeling, tapi memberi cinta kasih. Itu sih poinnya. Berarti gimana nih spiritual? Berarti nggak bisa nyambung ya, karena sebetulnya memang sangat berbeda sudut. Kak Abu Marlon ini mungkin sudut pandang tentang spiritual dan financialnya tuh sangat tapi relate banget gitu loh Mbak. Once spirituality goods, kita lebih calming. Once lebih calming, kita akan melihat opportunity yang sebelumnya kita nggak lihat. Even orang lian nggak lihat. Gitu. Kan semua penemu datang dan menemukan ketika dia calming kan. Inteta lah bahasanya. Sampai kayak cinta juga gitu ya? Nggak selalu sih. Kan cinta akan ku berikan. Kadang-kadang dipaksain kan. Gitu. Siap. Nggak boleh maksain berarti guys. Dari tadi udah dibilang nggak boleh maksain, nggak boleh apalagi. Kita ngomong cinta belakangan lah. Belakangan ya. Kita beresin dulu yang ini gitu. Diberesin. Anyway, nah jadi balik bahwa financial and spirituality dalam konteksnya sangat luas gitu. Sangat luas gitu. Jadi agak susah kalau ketika harus membandingkan gitu kan. Karena dan bahkan kalau orang mau masuk ke jalur spiritualitas malah banyak boncos juga sih finansialnya gitu. Iya. Karena diberesin dulu sama dia. Gitu. Quote and quote ya. Iya. Karena in my personal experience bahwa buset dah gue belajar spiritual kenapa jadi banyak bangkrut ya gitu. Quote and quote ya. Oke. Dan ternyata ada sesuatu yang bahwa ini bukan bidang saya nih gitu. Oke. Asih. Si semesta lagi ngajarin bahwa lu tinggalin dari semuanya, apa yang attach, dan disitulah yang saya bilang bahwa si suffering tadi gitu. Asih. Karena untuk belajar detachment salah satunya adalah kehilangan tadi kan. Yes. Anyway, nah jadi luas banget perspektif antara spirituality sama finance. Tapi point of view-nya dia akan align dalam konteks apa kesadaran sih. Gitu. Jadi yang menjadi sebuah silver lining atau benang merah adalah kesadaran tersebut gitu. Bahwa sebetulnya tergantung dari mau itu tentang spiritual atau tentang financial. Kalau misalnya kesadarannya bagus, biasanya spiritualnya bagus atau financialnya juga pasti bagus gitu kan. Karena uang tuh nggak bisa memberikan kebahagiaan. Oh gitu. Kasih gue aja. Koma. Kalau dikit. Iya oke. Kalau nggak di kartu. Kalau banyak bisa sih. Kalau dikit ya. Ini kasih bawah dulu nih. Ini soal-soal nih, uang nggak bisa memberi kebahagiaan. Iya. Mbak Rita saya mau nanya ya, kalau ini uang 100.000, kita sama-sama sepakat dan yakin nggak? Oke, bisa dibikin lah ceritanya. Yang nggak dibikin lah 100.000. Ini 100.000 nggak bisa. Cerita. Cerita ya. Siap. Pinjam uang beneran dong, boleh nggak? Nggak ada ini 100.000. Oke. Nggak supaya real. Supaya real. 50-an boleh. Boleh. Sini. Nah. Oke. Nih 100.000 Mas. Oke, dah ya. Saya bawa 50.000 ini. Saya ngasih Mbak Ditya meyakini ini berapa? Maaf. Ya udah 100.000 biar agak lebih gede ya. Lebih cantik, warna pink. Meyakini ini berapa? 100.000. Deal nggak? Kita deal. Ke warung kemana, deal. sama-sama meyakini nggak? Yes, betul nggak? Yes. Tapi kalau ngomongin Islam mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D, bisa berantem nggak? Bisa. Nah, berarti keyakinan terhadap uang jauh lebih diyakini dari apapun. Lebih bisa disembah berarti? Quote and quote. Benar nggak? Makanya ribut-ribut apa sama uang beres gitu. Beres gitu ya, oke. Jadi jangan benci sama uang gitu. Lebih gede. Pokoknya uang nggak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau dikit titik udah. Iya. Siap Mas, kebalikin Mas. Oke.